Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Prodi Teknik Elektro ingin mempresentasikan hasil inovasi kami. Jadi riset kami sebagai tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Bahasa Indonesia dan MKI dengan proyek kami yang berjudul penggunaan dinamo sebagai pengganti turbin generator untuk menghasilkan energi baru terbarukan. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama adalah pengertian energi baru terbarukan. Energi baru dan terbarukan atau EBT merupakan salah satu pengelolaan energi dari proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif. Sumber energi terbarukan tersedia secara alami dan berkelanjutan, tidak akan habis selama proses alam terus berlangsung. Dan untuk penelitian kali ini kami meneliti dinamo. Apa itu dinamo? Dinamo adalah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, atau sebaliknya, energi listrik menjadi energi mekanik. Sebelumnya, kita harus mengerti model konsep dari dinamo. Dinamo sendiri diprakarsai oleh Michael Faraday, penemu prinsip kerja dinamo melalui eksperimen pada tahun 1831. Ia menemukan bahwa perubahan medan magnet dalam sebuah kawat konduktor akan menghasilkan arus listrik. Kemudian pada tahun 1832, Pixii menciptakan dinamo pertama berdasarkan penemuan Faraday. Alat ini mengubah putaran magnet menjadi arus listrik menggunakan magnet berputar di dekat kumparan kawat komutator untuk mengubah arus bolak-balik menjadi searah atau DC. Selanjutnya, tujuan penelitian kami meneliti dinamo adalah implementasi transisi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia. Kedua, implementasi observasi penggunaan dinamo sebagai pengganti turbin generator untuk menghasilkan energi baru terbarukan atau EBT. Ketiga, implementasi evaluasi dalam penggunaan dinamo sebagai pengganti turbin generator untuk menghasilkan energi baru terbarukan EBT. Implementasi transisi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia. Selain itu, kita harus mengerti komponen utama dinamo. Yang pertama, komponen dari dinamo adalah rotor. Rotor berfungsi sebagai bagian berputar membawa magnet permanen atau elektromagnet. Kedua, stator, fungsinya kumparan diam tempat tegangan induksi terjadi. Selanjutnya, shaft atau poros, tempat penggerak mekanik atau yang juga disebut tangan turbin atau pedal. Terus yang terakhir, komutator atau ring yang berfungsi menghubungkan kumparan berputar ke rangkaian luar untuk DC atau AC. Selanjutnya, tipe dinamo. Dinamo dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah DC generator atau dinamo tersendiri. Itu outputnya arus searah atau DC, ciri-cirinya menggunakan komutator. Yang kedua, AC generator atau alternator, outputnya arus bolak-balik atau DC, ciri-cirinya menggunakan sling atau ring. Terus yang terakhir, generator magnet permanen, outputnya bisa AC bisa DC, ciri-cirinya tidak butuh eksitasi eksternal. Kemudian kami ingin mengenalkan beberapa komponen yang dibutuhkan untuk penelitian dinamo ini. Yang pertama, alat-alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dinamo 9 volt, dinamo 5 volt, voltmeter, kapasitor, elko, dioda, LED, step up, tempat baterai, dan baterai itu tersendiri. Dan di sebelahnya sudah ada hasil dari riset kami, prototipe mini riset yang menghasilkan listrik. Cara kerja prototipe kami, yang pertama adalah baterai sebagai sumber energi, kemudian disalurkan ke step up, digunakan untuk menaikkan tegangan agar optimal dalam penyaluran energi ke dinamo 9 volt. Kemudian
dinamo 9 volt digunakan untuk penggerak dinamo inti. Dinamo 9 volt sangat berguna karena pada prototipe kami sebagai inti dari dasar penggerak dinamo inti. Dinamo 5 volt kemudian disalurkan ke dinamo 5 volt tadi untuk menghasilkan listrik. Dinamo volt tadi, dinamo volt inti ini menghasilkan listrik dengan arus AC. Nah, terus disalurkan ke dioda, kapasitor, dan elko sebagai penyear arus listrik dan menjadikannya arus DC. Kemudian disalurkan lagi ke voltmeter untuk mengukur arus yang dikeluarkan. Terus kemudian nyambung lagi ke LED output, digunakan untuk sebagai bukti bahwasanya energi listrik sudah dikeluarkan. Kemudian disalurkan lagi ke step down yang kedua yang digunakan untuk menurunkan tegangan. Kemudian langsung dikembalikan lagi ke baterai untuk mengisi ulang baterai tersebut. Jadi ini juga bisa disebut sebagai energi alternatif abadi. Adapun analisis data yang digunakan meliputi beberapa persamaan sebagai berikut. A. Kalkulasi kecepatan putar rotor dan atau generator dengan rumus N sama dengan 120 kali Fp, dengan N sebagai kecepatan putar atau RPM, satuannya P pol magnet, dan F frekuensi. Yang kedua B. Kalkulasi daya listrik dengan rumus P sama dengan V kali I. P yaitu daya atau satuannya watt, V tegangan satuannya volt, dan I arus satuannya ampere. Kalkulasi efisiensi N, daya output, N sama dengan efisien. D. Kalkulasi nilai rugi total, daya output, dan daya PI. Daya output dikurangi daya input. Daya loss atau daya input dikurangi daya output PO. Daya input dikali 100%. Langsung kita akan menemukan berapa persen input, berapa persen yang dikeluarkan atau output. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian kami bahwasanya dinamo bisa menghasilkan listrik dengan keunggulan biaya yang murah, perawatan yang murah, dan non emisi karbon dibanding EBT yang lain, sehingga menarik perhatian untuk dipelajari dan dikembangkan sebagai pembangkit listrik di perumahan atau instansi tertentu agar tidak mengandalkan pembangkit listrik negara dan bisa diakses dimanapun baik di perkotaan maupun di pelosok daerah.